Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-15 ya. Adapun topik pembahasan kita di mata kuliah ini yakni perihal pemasaran digital. Nah, jadi kita singgung sedikit yaitu secara global pembahasan mengenai pemasaran digital ya. Nanti kita kaitkan dengan bagaimana prinsip-prinsip yang telah kita pelajari terkait dengan manajemen pemasaran sebelumnya, baik itu pemasaran secara tradisional, kemudian kita kembangkan nih secara global atau secara umum saja, yaitu pembahasan tentang pemasaran digital. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada topik kali ini, yakni adalah diantaranya mengenai definisi pemasaran digital ya. Harapannya setelah ini rekan-rekan sekalian bisa membandingkan dan juga membedakan bagaimana perbedaan prinsip mendasar antara pemasaran secara tradisional dan juga pemasaran secara digital. Kemudian yang kedua yakni perihal jenis-jenis pemasaran digital apa saja yang bisa dilaksanakan mengenai strategi pemasaran digital ya, ataupun bentuk-bentuknya, kemudian strategi pemasaran digital itu sendiri, dan kemudian yang terakhir adalah perihal tahapan pemasaran digital. Baik, sebelumnya ya kita perlu memahami bersama ya perihal apa yang dimaksud dengan pemasaran digital atau definisi secara spesifik mengenai pemasaran digital. Begini, yang harus kita ketahui bersama bahwasanya pastinya pemasaran digital ini mengikuti dengan perkembangan teknologi dan juga digitalisasi di semua segmen ya, ataupun di semua sektor, maka pemasaran pun juga harus mengikuti arus tersebut. Maka saat ini sering menjadi hal yang wajar ya bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk menerapkan yang namanya pemasaran digital. Jadi yang dimaksud dengan pemasaran digital ialah suatu kegiatan pemanfaatan teknologi digital ya guna menciptakan komunikasi yang terintegrasi, memiliki tujuan dan terukur untuk membantu mendapatkan dan mempertahankan pelanggan sekaligus membangun keterikatan yang lebih dalam. Jadi sama seperti halnya dalam proses pemasaran ataupun yang dimaknai dengan pemasaran, namun ini kita integrasikan ataupun kita kaitkan dengan konsep ataupun penggunaan dari pemanfaatan teknologi digital begitu. Nah, kemudian hal penting yang membedakan antara lingkungan pemasaran digital dengan lingkungan pemasaran tradisional ia apa ya? Yakni adalah adanya kemudahan yang didapat oleh pelanggan ya, baik berupa informasi dari mulut ke mulut yang dibagikan oleh teman ya, baik itu rekan dekat ataukah mungkin rekan-rekan sekitarnya ya, sekaligus juga informasi yang dibagikan oleh orang-orang asing di jejaring sosial. Nah, baik itu rekan dekat ataupun orang asing, karena sekarang mudahnya dalam bermedia sosial, dalam penggunaan media sosial ya, dengan secara cepat itu informasi bisa didapatkan oleh semua orang gitu ya, bisa disampaikan secara cepat dan juga mudah diperoleh oleh masing-masing individu, maka ini menjadi momentum ataupun peluang bagi pemasaran, yakni kita harus memperluas ya ekspansi untuk menjangkau pelanggan ataupun konsumen itu pun juga dengan mudah, yakni pemanfaatan teknologi di digital begitu. Adapun beberapa prinsip dasar ya dari pemasaran digital ialah ada 3 prinsip utama, yakni yang pertama imediasi ya, kemudian personalization dan juga relevan. Nah, maksudnya imediasi ini apa? Ya, bahwasanya pemasaran digital mengalami perubahan yang cepat. Nah, dalam waktu per menit termasuk menanggapi secara online. Nah, karena tadi ya semakin mudahnya seseorang itu menjangkau atau mendapatkan informasi entah itu apapun dan dari manapun, nah maka dengan pemasaran digital ini pun menggunakan ataupun memanfaatkan hal tersebut ya. Nah, jadi dalam durasi waktu yang cepat pun bisa kita gunakan untuk
memasarkan suatu produk ataupun jasa gitu. Kemudian yang kedua yakni personalization. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya pelanggan itu harus ditanggapi dan dilayani secara personal ya. Nah, yang berarti bahwa layanan yang diberikan berbeda untuk setiap pelanggan. Mungkin sebelumnya kita juga sudah membahas tentang adanya bentuk ini ya, pemasaran dari personal selling ataupun dari promosi ini ya. Maka dalam konsep pemasaran digital pun juga menggunakan hal tersebut, yakni secara personal, bisa secara langsung bisa sampai kepada konsumen walaupun itu dengan perantara teknologi. Kemudian selanjutnya relevan. Nah, maksudnya bahwasanya komunikasi online ya yang dilakukan harus dibuat menarik dan memberikan informasi kepada perusahaan ya terkait layanan apa yang diharapkan oleh pelanggan yang membuat mereka merasa nyaman. Nah, jadi pastinya relevan dengan apa yang saat ini sedang disampaikan atau yang ingin dikomunikasikan, ya, yang saat ini ingin dijual ya, dan disampaikan kepada para konsumen. Nah, ini diantaranya terkait dengan prinsip dasar yang menjadi landasan ya, prinsip-prinsip utama dalam pemasaran digital. Bahwasanya dengan penerapan konsep pemasaran digital ini telah menggunakan beberapa konsep, yaitu diantaranya imediasi, kemudian personalization, dan juga relevan, yang itu bisa digunakan ya sebagai konsep dalam pemasaran terutama di era seperti saat ini. Kemudian beberapa manfaat dari pemasaran digital, mengapa seorang pemasar itu pun juga harus peka ya terhadap perkembangan teknologi informasi dan juga digitalisasi seperti halnya saat ini. Diantaranya manfaat yang diperoleh bagi perusahaan ya sebagai produsen yang ingin menyampaikan produk dan juga jasanya kepada konsumen ini memiliki manfaat yang sangat beragam. Nah, diantaranya secara umum ya yang bisa kita ambil ya manfaatnya dari pemasaran digital adalah yang pertama, biaya lebih rendah. Nah, ternyata dari pemanfaatan pemasaran secara digital ini bisa mengurangi anggaran ataupun biaya-biaya operasional untuk menjangkau para konsumen. Nah, selain mudah gitu ya untuk diaplikasikan, nah ternyata di sini bisa menekan biaya. Jadi biaya yang seharusnya mungkin dikeluarkan untuk promosi ataukah untuk menyampaikan kepada pelanggan, mengkomunikasikan kepada pelanggan, namun bisa dikurangi perihal biaya tersebut. Kemudian yang kedua yakni terukur. Nah, jadi bisa diprediksi terlebih dahulu nanti cakupannya kepada siapakah barang ataupun jasa ini kita sampaikan kepada konsumen, kemudian perkiraan berapa yang akan kita produksi dan lain sebagainya itu bisa dianalisa lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi. Dalam artian apa? Bahwasanya dengan penggunaan media sosial pun ya, karena semakin mudah mungkin menggunakan aplikasi ataupun mungkin WhatsApp gitu ya, adanya customer service secara personal, maka bisa di situ sebagai wadah untuk melayani para pelanggan ataupun konsumen secara personal. Kemudian yang keempat, identifikasi. Jadi mengidentifikasi para konsumen ataupun pelanggan itu bisa lebih detail. Kemudian yang kelima yakni pengembangan merek. Nah, setelah kita tahu pasar sasaran ya dari segmentasi, kemudian targeting dan juga positioning, maka di sini pun bisa sebagai wadah untuk perusahaan atau bagi organisasi itu untuk mengembangkan merek-merek apa yang kira-kira saat ini dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, karena dengan mudah ya, oh ternyata saat ini konsumen mungkin membutuhkan produk yang baru dan lain sebagainya. Jadi untuk analisa dan identifikasi pun juga akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya yang lain adalah jangkauan global. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasannya dengan adanya perkembangan teknologi media sosial itu sangat membantu bagi pihak pemasar ataupun perusahaan untuk bisa menjangkau seluruh elemen, seluruh segmen ya di berbagai wilayah ataupun geografis.
baik itu mungkin secara skala nasional ya atau domestik ataupun skala internasional. Kemudian selanjutnya pasti yaitu berkenaan dengan keviralan ya ataupun sesuatu yang menjadi tren ataupun yang sangat terkenal saat ini begitu. Jadi sangat dengan mudah ya bagi perusahaan atau organisasi untuk memprediksi tren dan juga hal-hal yang sangat menarik ataupun yang saat ini dibutuhkan oleh para konsumen. Kemudian yang lain yakni tidak mengganggu ya, dalam artian di sini adalah bisa dikomunikasikan secara personal ya, ataukah mungkin bisa diidentifikasi secara personal one by one, door to door kepada para konsumen sehingga tidak mengganggu pula ya dari konsentrasi ataupun kefokusan dari pihak pemasar ataupun perusahaan untuk bisa menetapkan bagaimana strategi yang ingin dilaksanakan. Kemudian keterbukaan ya pasti ya di situ karena semuanya menggunakan media sosial ataukah mungkin menggunakan bantuan dari teknologi yang ada, maka sangat transparan ya ataupun terbuka dari pihak produsen ataupun perusahaan sampai kepada pihak konsumen. Kemudian yang pastinya yang terakhir yakni adalah manfaat yang lain adalah memuaskan. Nah, segala sesuatu ya ini diantaranya beberapa hal secara umum yang bisa kita ambil manfaatnya dari pemanfaatan pemasaran digital yang bisa diterapkan dalam proses pengomunikasian ataupun penyampaian ya kepada para pihak konsumen. Kemudian ya setelah kita tahu nih manfaatnya ternyata begitu banyak manfaat yang akan didapatkan bagi perusahaan ataupun organisasi yang mengadopsi, yang mau menerapkan konsep-konsep pemasaran digital. Nah, maka kita harus tahu tentang jenis-jenis apa saja sih dari pemasaran digital. Nah, apa saja yang bisa diambil nih dari konsep-konsep yang ada pada pemasaran digital. Di antaranya jenis-jenisnya adalah yang pertama search engine marketing atau SEM, yaitu bentuk pemasaran yang digunakan untuk mencari promosi website dengan meningkatkan visibilitasnya dalam mesin pencarian melalui penggunaan paid placement dan periklanan kontekstual. Jadi sangat mudah ya mungkin dengan browsing ataukah mungkin secara searching gitu ya di website, maka akan bisa dengan mudah mencari beberapa produk yang diinginkan. Misalkan mencari ini ya apa namanya pakaian ataukah mungkin mencari makanan. Nah, itu ketika mencari satu keyword ya, maka akan muncul banyak sekali gitu ya produk-produk yang akan ditawarkan. Kemudian search engine optimization. Nah, SEO yakni adalah bentuk pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas juga situs web pada mesin pencarian yang menggunakan teknik pencarian dengan kata kunci. Nah, itulah jadi biasanya ya di online shop ataukah beberapa perusahaan yang menerapkan pemasaran digital ini, dia menggunakan web site gitu ya untuk sebagai katalog kah ataukah sebagai di situ adalah display store-nya ya, tapi melalui online, yaitu dimana di situ dengan penggunaan kategori dalam mesin pencarian itu mempermudah bagi para konsumen untuk mencari produk-produk yang dibutuhkan. Kemudian yang lain melalui email marketing ya, yakni bentuk pemasaran dengan menggunakan email untuk mengirimkan iklan atau informasi komersial yang dipersonalisasikan atau bertarget pada waktu yang tepat. Jadi biasanya mungkin beberapa perusahaan menerapkan email marketing karena ya sebelumnya kita bahas juga yaitu adanya keterkaitan ataupun hubungan yang erat antara database dengan pemasaran ya. Dengan penggunaan database itunya ya, ketika satu konsumen mengisi database itu sudah menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat gitu ya bagi perusahaan gitu. Jadi seorang pemasar bisa dengan mudah ya menyasar ya segmen-segmen tertentu. Misalkan sudah memiliki data ini, maka dengan mudah mungkin memberikan promosi-promosi secara personal, one by one untuk dikirimkan kepada email masing-masing konsumen. Nah, entah itu terkait dengan produk-produk baru kah ataukah terkait dengan adanya promosi-promosi ataupun promo-promo harga tertentu begitu. Kemudian yang lain diantaranya adalah online advertising. Nah, yakni adalah bentuk pemasaran dengan memanfaatkan komunikasi massa
ya yang berasal dari iklan tradisional dengan menggunakan strategi komunikasi dalam berkorelasi ya dengan teknologi dan alat komunikasi baru. Jadi iklan-iklannya yang tadi mungkin secara tradisional ya, dalam artian mungkin konsepnya adalah masih melalui media cetak, kemudian kita kembangkan menjadi online advertising. Kemudian yang lain yakni konten marketing ya, bentuk pemasaran untuk membuat dan mendistribusikan sebuah konten yang relevan, yang berharga ya agar menarik dan memperoleh perhatian pelanggan. Jadi beberapa sekarang kan banyak ya digital creator ya, ataukah mungkin content creator. Nah, itu mereka bisa mengembangkan dengan memasukkan strategi-strategi pemasaran ataupun strategi marketing untuk mencapai pasar sasaran bagi para konsumen, yakni pemanfaatan sosial media yang ada. Kemudian selanjutnya diantaranya pasti ya, dengan sosial media itu bisa digunakan sebagai media ya untuk digital marketing. Nah, bentuk pemasaran yang dilakukan melalui saluran media sosial yang ada. Jadi ini rekan-rekan diantaranya dari jenis-jenis pemasaran digital yang bisa diterapkan bagi perusahaan ataupun organisasi agar bisa mencapai pasar sasaran yang lebih luas. Nah, mungkin jika dalam konsep pemasaran saja itu kan belum tentu bisa menjangkau di seluruh segmen ataukah di seluruh wilayah ya, terutama mungkin di beberapa wilayah yang sangat sulit untuk menjangkau ya, dengan adanya keterbatasan ataukah dengan adanya semakin luasnya wilayah geografis, mungkin wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjangkau, maka dengan bantuan ataupun dengan penerapan konsep pemasaran digital ini diharapkan perusahaan itu bisa mengenalkan produk-produknya dan juga bisa menyampaikan produk-produknya kepada konsumen secara lebih luas gitu. Nah, kemudian apa saja di antara strategi pemasaran digital yang bisa diterapkan? Yakni yang pertama adalah branding. Strategi branding yakni adalah dengan platform ya sebagai tempat transaksi penjualan dan berpeluang besar dalam membangun citra merek di web ya, karena cakupan kehadiran dan pembaharuannya yang konstan. Nah, jadi dengan bantuan web, mungkin belanja dengan menggunakan website online ataupun website officialnya gitu ya, yang resmi, itu bisa dimanfaatkan bagi perusahaan atau organisasi sebagai media ataupun sarana untuk menerapkan strategi pemasaran digital dengan branding. Agar di situ bisa meng-create atau menciptakan, membentuk citra-citra perusahaan ataupun produk bagi kalangan konsumen. Kemudian yang lainnya adalah dengan strategi kelengkapan ya. Nah, kemungkinan untuk menyebarkan informasi melalui suatu tautan ya, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendekati perusahaan dengan cara yang lebih luas. Nah, jadi mengapa misalkan suatu perusahaan ataukah suatu produk tertentu, merek tertentu itu memberikan atau sangat dengan mudah dengan dipahami oleh para konsumen, karena di situ biasanya mencantumkan website ya, profil resmi tentang perusahaan. Jadi konsumen pun dapat dengan mudah mempelajari dengan sendirinya tanpa harus adanya personal selling begitu ya. Jadi dengan membuka websitenya, apa saja deskripsi produk yang dijual saat ini, kemudian deskripsi dari produk tersebut ya, apa saja di situ sudah tercantum. Jadi konsumen secara tidak langsung sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan ataukah pihak dari produsen itu. Dari situ malah bisa perusahaan bisa mencantumkan kelengkapan mengenai apa saja produk yang dihasilkan, kemudian bagaimana spesifikasi produk tersebut, kemudian lain sebagainya ya, apakah ini terkait dengan keterjangkauan harga dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsionalitasnya, strateginya yang lain adalah fungsionalitas, yakni situs web yang menawarkan platform sederhana dan ramah bagi pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan mereka dapat beraktivitas di situs tersebut. Dia multifungsi biasanya, misalkan
apalagi yang saat ini mungkin mudah ya, sebelum memasuki ke marketplace yang lain begitu, biasanya ada nih masuk ke Instagram terlebih dahulu. Nah, produknya di situ biasanya kalau untuk konsumen itu kan ketika melihat itu lebih ini ya, secara visual itu kan lebih tertarik, dapat dengan mudah memikat seseorang gitu ya dari visual, maka biasanya melalui Instagram. Nah, dari Instagram gitu, kemudian ketika diklik gitu ya webnya, itu ada pilihan nanti belanjanya melalui website officialnya, ataukah mungkin menggunakan marketplace yang lain, bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia, ataukah mungkin Bukalapak ya dan lain sebagainya begitu. Nah, itu menjadi media yang sangat fungsional di sini. Nah, dengan misalkan satu kali klik, namun sudah bisa ini ya, dengan mudah konsumen itu memahami dan juga mengerti apa saja isi dari ataupun apa saja yang dijual oleh perusahaan ini begitu. Kemudian selanjutnya interaktivitas ya, bahwasanya menawarkan kemungkinan untuk melakukan percakapan dan menghasilkan pengalaman yang positif terhadap suatu merek. Jadi pasti peran serta dari media sosial ini membentuk interaktivitas bagi kalangan penjual dan juga pembeli. Nah, di situ ya dengan mudah maka biasanya suatu perusahaan itu akan membentuk ataupun menyiapkan nih customer service yang memang pusat pelayanan untuk menangani ataupun sebagai pusat informasi bagi konsumen, ataukah untuk menangani keluhan-keluhan bagi pelanggan begitu. Nah, itu dengan interaktivitas ini ya, strategi ini maka bisa memikat ya, dengan mudah menyampaikan, mengkomunikasikan produk-produk apa yang dijual dan juga bisa tersampaikan secara personal bagi masing-masing individu. Kemudian iklan yang relevan. Nah, penggunaan iklan relevan pun juga menjadi strategi pemasaran digital yang sangat efektif begitu. Nah, di mana segmentasi ya dan penyesuaian iklan ya yang mudah di internet itu berdampak pada hasil yang maksimal. Nah, kemudian hubungan komunitas ya, bahwasanya konektivitas antara pelanggan dan perusahaan nih dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan hubungan dengan produk, merek, dan perusahaan. Jadi biasanya dalam konsep pemasaran itu menerapkan terutama karena saat ini adalah yang menjadi fokus utama adalah pihak pelanggan ya. Nah, pihak pelanggan itu adalah fokus utama yang menjadi prioritas bagi perusahaan ya, maka ada namanya manajemen hubungan pelanggan yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya begitu. Nah, di sini pun juga bisa menjadi media dalam strategi pemasaran digital dengan kaitannya tentang hubungan komunitas, mungkin membentuk member-member, nah penerapan beberapa harga yang berbeda bagi konsumen yang menjadi anggota produk tersebut dan lain sebagainya. Nah, maka di sini sebagai wadah untuk bisa berkomunikasi secara intensif ya dari pihak penjual kepada pihak pembeli begitu. Kemudian terkait dengan viralitas ya, yakni adalah model komunikasi dari mulut ke mulut ya, komunikasi viral menjadi lebih relevan. Nah, karena konektivitas instan ya dan adanya kemudahan berbagai platform online ya yang dapat meningkatkan penyebaran konstan. Nah, sesuatu yang lagi tren gitu ya, yang menjadi trending topik misalkan ataupun menjadi produk yang sangat viral itu kan biasanya akan sangat banyak menarik seseorang yang terutama yang belum mengetahuinya. Misalkan dengan bantuan influencer ya kan, kemudian testimonial. Nah, ketika di situ ada sesuatu yang berbeda ya, yang mungkin mengapa banyak konsumen nih yang berdatangan, ataupun mengapa banyak konsumen yang mau membeli produk ini padahal produk ini kan baru, bisa dikatakan baru. Nah, disitulah menjadi strategi yang pas ya, bahwasanya segala sesuatu yang tren itu bisa menarik minat bagi para konsumen, walaupun misalkan nih sebagai konsumen baru juga nanti di situ berawal dari coba-coba gitu kan. Oh, banyak yang sudah membeli produk ini, banyak yang sudah membeli barang ini, banyak yang sudah membeli merek ini. Nah, mereka merasakan hal yang luar biasa, mereka merasa puas,
ya kan, sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini menjadi hal yang viral. Maka inilah termasuk dari strategi pemasaran digital, terutama dengan semakin mudahnya ya penyampaian informasi secara cepat berupa detik, menit, dan bahkan tidak sampai menuju jam gitu ya, 1 jam itu belum sampai gitu aja. Terkadang barang itu ataupun produk yang dipasarkan itu sangat mudah dikenal oleh para konsumen begitu. Nah, karena semakin berkembangnya dalam teknologi digital begitu. Jadi ini rekan-rekan sekalian yang terkait beberapa strategi dari pemasaran digital yang bisa diterapkan untuk pengaplikasian ataupun untuk pengkomunikasian beberapa produk yang disampaikan ataupun yang ingin disampaikan kepada pihak konsumen. Nah, lantas ya setelah kita mengetahui nih beberapa strategi yang bisa diterapkan tersebut, apakah tahapan ataupun proses dalam pemasaran digital itu bisa dilaksanakan dengan spontan juga gitu. Nah, pasti beberapa konsep ya ataupun beberapa hal yang mencakup dalam proses pemasaran digital ini yang bisa kita terapkan, yakni adanya model AIDA ya, nah, yaitu attention, kemudian interest, desire, dan juga action. Nah, jadi dengan konsep dari model AIDA ini ya bisa menjadi proses-proses yang bisa kita lalui ya, ataupun tahapan-tahapan tertentu yang bisa dilalui bagi pemasaran digital. Ya, ini diantaranya yang pertama ya dari elemen AIDA itu adalah attention. Nah, yakni adalah kesadaran. Nah, model ini harus kita pahami bahwasanya dari kesadaran ini yang dimaksud apa? Yakni pemasar bisa membangun kesadaran nih konsumen dengan memasang iklan di media sosial. Jadi bentuk penyampaian kesadaran ini dan juga untuk menciptakan kesadaran, entah itu kesadaran merek, entah itu kesadaran akan manfaat, entah itu kesadaran akan produk, itu dengan melihat biasanya ya kan. Jadi dengan attention ini yakni orang akan melihat promo Anda. Nah, di mana? Misalkan di Google, di sosial media ya, dengan melihat. Nah, jadi dari pembentukan ataupun proses dari pembentukan kesadaran bagi konsumen itu dengan melihat. Nah, kita sampaikan di sini dengan media-media sosial yang ada. Kemudian yang kedua, yakni tahapan yang lain adalah dengan interest ya, ataupun ketertarikan, di mana ketertarikan konsumen ini dapat dihasilkan melalui headline, kemudian video gambar yang dikombinasikan antara media dan juga artikel. Jadi biasanya ya seseorang itu kan lebih tertarik dari segi visual ya, apa yang terlihat itu biasanya lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk menciptakan minat seseorang itu ketika melihat sesuatu begitu ya, dari visualnya, entah itu dari bentuk produknya, desainnya, dari warnanya dan lain sebagainya begitu. Jadi orang tertarik untuk mengunjungi website, kemudian menghubungi pihak pemasar begitu. Jadi tadi dari yang attention itu adalah dari melihat saja ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mereka mau nih untuk menjadi visitor, untuk mengunjungi. Nah, ketika ada rasa ketertarikan pasti dia ingin melakukan sesuatu gitu ya, dengan mengunjungi mungkin mencari informasi di websitenya kah begitu ya, kemudian melihat produknya dari sosial media yang tersedia. Kemudian yang lain yakni adalah tahap ketiga, yakni dengan desire, ataupun keinginan ya, ataupun minat. Di sini yakni adalah timbulnya keyakinan ya pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk ataupun jasa yang ada itu tadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah sadar, dari melihat kemudian sadar, kemudian mereka mau ya, dari tertarik itu akhirnya mereka mau mengunjungi ya. Kemudian setelah itu dari minat ataupun keinginan itu ya, maka orang ini akan bisa yaitu dengan bertanya lebih jauh dan memberikan kontak mereka. Nah, jadi di sini sudah mulai ada ataupun muncul
rasa dan juga keinginan ya untuk mengetahui secara mendalam tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya yakni adalah yang keempat ya. Yang keempat terkait dengan action ya ataupun tindakan ya. Bagaimana seseorang itu dari tindakan konsumen yang dengan senang hati ya membeli produk yang dijual. Nah, karena merasa produk tersebut memberikan nilai tambah pada konsumen. Nah, jadi dari tindakannya secara langsung, nah apa yang diharapkan dari konsumen ya, apa yang diharapkan konsumen itu biasanya akan dia lakukan gitu. Nah, di mana orang akhirnya membeli dan juga menjadi pelanggan Anda begitu. Jadi pada pemasaran digital ini diantaranya yakni bisa menggunakan ataupun mengimplementasikan menetapkan dari model AIDA yaitu attention, kemudian interest, desire dan juga action dari media sosial yang ada ataupun beberapa iklan yang diterapkan dari strategi promosinya pula yang diterapkan pada pemasaran digital ini, maka dari melihat kemudian konsumen itu akan sadar ya akan kebutuhan, akan manfaat ya dari produk tersebut atau dari merek tersebut. Kemudian setelah melihat, kemudian muncullah rasa kesadaran, kemudian setelah itu tertarik dan mau untuk mencari informasi lebih dalam. Nah, kemudian mencari informasinya dengan apa? Ya sangat beragam. Dia bisa search ataupun bisa dengan mudah browsing terkait produk tersebut, ataukah mungkin menghubungi call center-nya, ataukah mungkin menghubungi ataupun bertanya kepada pihak customer service-nya dan lain sebagainya. Jadi beragam dalam hal ingin mengetahui ya, untuk mencari informasi yang lebih mendalam itu sangat beragam bagi konsumen sesuai dengan apa yang menjadi ketertarikan nih bagi konsumen tersebut ya. Kemudian setelah itu ya, dari keinginan itu, dari minat itu, akhirnya dia akan mengubah menjadi actionnya, yakni tindakannya. Oh, saya mau membeli. Ternyata dengan informasi-informasi relevan yang saya dapatkan, entah itu mencari sendiri ataukah mungkin mendapatkan informasi itu dari orang lain atau seseorang yang memang sudah mengenal produk itu ya melalui media sosial ya, testimoni yang sudah ada begitu ya. Nah, maka akan timbul nih tindakan-tindakan tertentu ya, tindakan ataupun lebih kepada tindakan untuk ingin mengkonsumsi ya ataupun membeli produk tersebut. Jadi dalam pemasaran digital pun ya butuh proses ya, walaupun mungkin secara tidak langsung ya berbeda dengan pemasaran tradisional ya, di mana pemasaran digital ini akan responnya akan lebih cepat dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Namun tetap saja bahwasanya dalam pemasaran digital memerlukan proses yang beragam pula, dan sangat lebih spesifik mungkin, walaupun dengan bantuan sosial media yang ada ataukah mungkin teknologi digital yang ada. Nah, ini mengapa sekarang itu, terutama jika rekan-rekan sekalian ya pernah melihat mengapa sih harus ada testimonial. Nah, testimonial itu entah dari orang-orang ataupun konsumen yang pernah membeli sebelumnya, ataukah mungkin pelanggan-pelanggan yang memang sudah loyal pada produk tersebut, pada merek tersebut, ataukah dari pihak influencer. Nah, pihak-pihak influencer itu biasanya sudah ada kontrak ya, sudah ada keterikatan gitu ya dengan produk tersebut gitu, dan sudah membuktikan gitu akan manfaat dari produk tersebut. Nah, sangat dengan mudah nih bagi seorang konsumen ya kan untuk lebih tertarik pada produk dan juga merek tersebut. Maka dengan bantuan ataupun dengan konsep pemasaran digital ini, harapannya ya akan dengan mudah bagi produsen atau seorang penjual itu mendekatkan dirinya kepada para konsumen, walaupun mungkin jangkauan geografis yang sangat luas ya, terkadang dari Jawa kemudian luar Jawa ataukah di Indonesia sangat dengan mudah nih dikenal oleh negara-negara yang lain. Karena apa? Karena adanya
perkembangan dari teknologi digital ini gitu ya. Dari satu sosial media itu pun sudah bisa dikenal di berbagai wilayah misalkan seperti itu. Jadi itu akan membuat konsumen semakin dekat dengan produk yang kita hasilkan, akan semakin dekat dengan perusahaan, dan juga dari situ maka bisa untuk mencapai ya strategi-strategi yang lain untuk bisa menyiapkan ya beberapa ataupun bisa mengidentifikasi peluang-peluang baru terkait produk ya, terutama dari bauran pemasaran ya, produk apa yang ingin dihasilkan pada produk baru ya kan. Kemudian dari segi harga, kemudian dari saluran distribusi itu pun sangat mudah untuk mengurangi saluran distribusi ya. Misalkan dia perusahaan ini yang tadinya membutuhkan grosir ataukah pengecer terlebih dahulu, namun karena dengan bantuan digitalisasi ini ya, teknologi digital ini sangat dengan mudah bisa dilaksanakan atau bisa diaplikasikan gitu ya dari pihak produsen kepada konsumen ini dengan lebih cepat, walaupun ada di situ keterbatasan pada segi geografis. Namun karena mudahnya transaksi dalam online ini akan mempermudah jangkauan yang lebih luas begitu, dan juga pastinya tadi ya mengurangi, di antara manfaatnya adalah untuk mengurangi biaya-biaya yang ada gitu, terutama biaya operasional ya, mungkin dari tadinya saluran distribusi itu menambah uang untuk transportasi ini ya, pengiriman barang ataupun penyampaian kepada pihak-pihak terkait gitu, jadi bisa terkurangi untuk biaya-biaya tersebut. Kemudian pastinya untuk ini ya bauran yang lain ya, yakni terkait dengan promosi pun juga akan semakin mudah. Penyampaian beberapa promosi tidak hanya melalui iklan saja, tetapi mungkin dengan bantuan media sosial, testimonial, entah itu dari influencer ataukah dari konsumen yang memang sudah loyal terhadap produk ataupun jasa yang kita hasilkan, itu pun juga menjadi ini ya peluang sendiri ataupun menjadi kekuatan utama bagi seorang pemasar untuk bisa menerapkan konsep-konsep dari pemasaran digital begitu. Rekan-rekan, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya terkait dengan pemasaran digital di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui ya dari awal yakni ruang lingkup tentang manajemen pemasaran itu sendiri, ya kan? Apa saja tugasnya, kemudian cakupannya apa saja terkait dengan beberapa strategi dari bauran pemasaran. Nah, kemudian bagaimana menganalisa pasar-pasarnya dan lain sebagainya. Nah, maka kali ini kita kaitkan pula ya, kita hubungkan pula ya secara umum ya, kita harus bisa membedakan antara konsep dari pemasaran itu sendiri ya, dan juga kita terapkan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, yakni dengan pemasaran digital. Nah, pemasaran yang mengintegrasikan ya ataupun mengkombinasikan ya dari strategi pemasaran yang ada, yakni dengan teknologi digital yang ada gitu. Dengan semakin pekanya suatu perusahaan ya terhadap perkembangan yang ada, terutama semakin pesatnya ya dunia teknologi digital ini, maka akan membuat perusahaan tersebut bisa bertahan lebih lama dan juga lebih survive gitu. Nah, karena bisa menjangkau ya pelanggan ataupun konsumen yang lebih jauh dari wilayah geografis yang ada ataupun dari beberapa aspek yang memang tidak bisa dijangkau oleh sistem pemasaran secara tradisional. Begitu rekan-rekan sekalian, harapannya setelah rekan-rekan sekalian ya menyimak materi ini ya, maka bisa memahami betul terkait dengan bagaimana konsep pemasaran digital dan penerapan dari pemasaran digital itu. Begitu mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan di materi terakhir ya. Setelah ini maka akan ada ujian akhir semester. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.